Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Nur Faiziswandi selaku pembina FPHW Pusat. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Teguh Prakosa selaku Wali Kota Surakarta yang diwakili oleh Ibu Asisten Pemerintahan. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Kota Surakarta. Yang kami hormati Kepala Kemenak Kota Surakarta, Kepala Dishub, Kepala Satpol PP, Kepala Kesbangpol. Yang kami hormati ketua-ketua ormas dari NU, Muhammadiyah, MTA, Al-Irsyad, Al-Islam, PSKS. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus harian Majelis Ulama Indonesia. Yang kami hormati Sahibul Bait Bapak Ahmad Fauzi, Ustadz Ahmad Fauzi, Ustadz Nubuk Kiai ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu muka, bertatap mata, bersilaturahim dalam rangka peresmian masjid dan pondok pesantren Al-Mubarak. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat sebagai amal soleh. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami atas nama MUI, Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Ahmad Fauzi yang telah membangun masjid dan pondok pesantren Al-Mubarak yang cukup megah ini di tempat yang sangat strategis di lingkungan Terminal Tirtonadi. Luar biasa ini. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam sekaligus pusat untuk dakwah dan pengkajian ilmu-ilmu agama. Bahkan kalau pada zaman Nabi SAW dahulu, masjid tidak hanya merupakan tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat dakwah, tempat bermusyawarah, tempat kegiatan-kegiatan sosial, bahkan tempat latihan dan mengatur strategi perang.
Ini kalau zaman Nabi. Jadi masjid pada zaman Nabi SAW itu menjadi pusat segala kegiatan umat Islam. Semoga dengan berdirinya Masjid Al-Mubarak ini, kegiatan dakwah Islam di lingkungan Terminal Tirtonadi ini menjadi lebih berkembang dan maju pesat, sehingga membawa keberkahan bagi Tirtonadi dan sekitarnya, khususnya kota Surakarta. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di samping mendirikan masjid, di samping sebagai masjid, Bapak Haji Fauzi juga mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran, pondok pesantren dengan program khusus menghafal Al-Quran. Jadi pondok pesantren itu ada dua macam ya. Yang pertama itu pondok pesantren kitab, pondok pesantren ngaji kitab kuning atau kitab-kitab ilmu agama. Kemudian pondok pesantren tahfidzul Quran, khusus menghafalkan Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Pondok pesantren adalah pendidikan agama yang tertua di negeri kita, karena sudah ada sejak zaman Wali Songo dulu. Dan pondok pesantren, hebatnya pondok pesantren itu sistem pengajarannya luar biasa. Karena di pondok pesantren itu orang belajar agama langsung dengan kitab-kitab berbahasa Arab. Bahasa yang dipakai oleh Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber pokok ajaran Islam. Tidak seperti di sekolah formal. Kalau sekolah formal kan belajarnya pakai bahasa Indonesia. Kitab, buku-buku bahasa Indonesia. Tapi kalau di pondok pesantren sejak awal kitab kecil-kecil tapi sudah bahasa Arab semua. Safinah, Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali, Bulughul Maram ya. Kalau yang hadis Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, semuanya langsung pakai bahasa Arab. Cuman kalau di pondok Jawa itu pakai utawi iku gitu. Alhamdulillah utawi sekabiane puji. Iku lillahi kagungane Gusti Allah dan seterusnya. Pakai terjemahan bahasa Jawa kalau pondok tradisional. Tapi kalau pondok modern ya bahasa Indonesia ya. Tapi semuanya langsung pakai bahasa Arab. Karenanya alumni pondok pesantren itu mampu membaca literatur berbahasa Arab. Bahkan mampu menulis kitab-kitab berbahasa Arab. Meskipun tidak bisa ngomong bahasa Arab. Muhadatsah bahasa Arab nggak lancar atau malah nggak bisa. Paham tapi nggak bisa ngomong. Ya, karena memang tidak dibiasakan berbahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, kecuali kalau di pondok modern seperti pondok Gontor dan turunannya. Tapi kalau rata-rata pondok pesantren salaf, pondok pesantren tradisional itu tidak bisa ngomong bahasa Arab. Tapi kalau baca literatur bahasa Arab, bahkan nulis bisa. Dulu ada seorang ulama bernama Kiai Ihsan dari Jampes, Kediri. Beliau ini mampu menulis kitab berbahasa Arab namanya Sirajul Thalibin. Sirajul Thalibin ini luar biasa.
dilombakan di Mesir itu juara 1. Sehingga rektor Mesir itu berkomentar, udah kalau nggak usah ngarang kitab tasawuf gitu, kitab, karena ini sudah cukup, kitab Sirajul Thalibin ini sudah cukup karena saking bagusnya. Sehingga mau dijadikan guru besar Kiai Ihsan ini, mau diboyong ke Mesir. Utusan dari Mesir datang ke Jambes, Kediri. Kaget, ternyata nggak bisa muhadatsah berbahasa Arab, tidak bisa ngomong bahasa Arab, karena memang di pondok nggak pernah, nggak terbiasa. Tapi mampu mengarang kitab yang dikagumi oleh profesor-profesor Mesir, karena sangat indahnya, bahasanya sangat indah, artinya sangat dalam dan seterusnya. Mampu ngarang kitab berbahasa Arab dengan luar biasa, tapi nggak bisa ngomong. Itu aneh. Yaitu anehnya pondok pesantren, tapi itu pondok pesantren tradisional. Mudah-mudahan nanti ke depan, mudah-mudahan ada inovasi baru sehingga pondok-pondok tradisional pun mampu berbicara dengan bahasa Arab. Tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga mampu ngomong bahasa Arab. Memang kelemahannya pondok salaf itu nggak begitu fasih bahasa Arab. Tapi kalau nulis, wah hebat sekali. Banyak sekali alumni pondok pesantren salaf yang ngarang kitab, tapi malah nggak pakai bahasa Indonesia, ngarangnya pakai bahasa Arab. Teman saya itu ada yang ngarang 4 jilid seperti Ihya Ulumuddin, dia pakai bahasa Arab. Orang Jawa tapi ngarangnya bahasa Arab, dicetak di Timur Tengah. Di Indonesia nggak terkenal. Kayak Mbah Ihsan, ya Ihsan ini di Indonesia nggak begitu terkenal, tapi di luar negeri, di Mesir, di Timur Tengah, kitabnya jadi. Kemudian ini pondok kitab ya. Dan kalau di sini itu pondok tahfidzul Quran. Menghafal Quran itu kalau di pondok-pondok tradisional biasanya 3 tahun. 3 tahun baru selesai. Tapi di sini programnya cuma 300 hari. Wah, luar biasa ini. Hanya 10 bulan. Ini ada peningkatan, ada percepatan 2 tahun 2 bulan. Luar biasa. Semoga nanti santri-santri Al-Mubarak ini banyak sekali yang dengan cepat hafal Quran, tapi harapan saya jangan hanya hafal Quran tok, tapi kalau perlu dilengkapi dengan kitab-kitab yang berhubungan dengan ulumul Quran. Saya diajarkan juga at-tibyan fi ulumul Quran, mabahis fi ulumul Quran, al-burhan fi ulumul Quran, al-itqan fi ulumul Quran, dan seterusnya. Sehingga tidak hanya hafal, tapi juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu tafsir. Sehingga lahirlah ulama-ulama ahli tafsir. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya molor ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.